ada persoalan musik yang hari ini lebih dekat dengan umat manusia ketimbang agama itu sendiri. Dan ternyata betul sampai hari ini. Kata Nabi, kelak di akhir zaman musik itu merajalela, biduan-biduan itu merajalela daripada agama itu sendiri, Pak. Terbukti, Pak. Hari ini kita lihat lebih banyak kita mendengarkan musik daripada Al-Quran itu sendiri. Kita berdoa kepada Allah di tengah arus kesesatan yang begitu deras hari ini. Semoga Allah jaga akidah kita dan keimanan kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini ibarat orang dalam keadaan yang genting. Nah, kita hari ini itu berada pada posisi kegentingan, sehingga kalau bahasa Nabi itu, orang yang hidup di akhir zaman ini itu kalau tak pandai-pandai dah selesai dah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat sekeliling kita sekarang, itu semuanya kekufuran mengintai kita, kesyirikan mengintai kita, kesesatan mengintai kita. Ini tiga ini yang paling berbahaya nih. Salah buat bisa syirik, bisa kufur. Salah langkah bisa sesat, bisa kafir. Coba bayangkan. Salah kita melihat atau salah kita memposisikan diri, bisa kita terjebak dalam kehancuran. Bahkan sederhana sekali, satu contoh yang sangat-sangat sederhana dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika seorang suami atau anak dihadiahkan makanan atau dibuatkan atau dimasakkan makanan oleh istrinya, oleh orang tuanya, tiba-tiba dia mengatakan, tak ada enaknya makanan ini, sama sekali tak sedap, katanya. Ini perbuatan sederhana hanya karena melampiaskan rasa tidak suka, tapi bisa terjebak dalam kekufuran dan kesesatan. Sederhana kan? Ketika Bapak Ibu mengatakan, hati-hati betul kalau dalam berucap itu. Alhamdulillah, selalu hadirkan Allah dan selalu berta'awuz. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Aku betul-betul bangga sekali, sangat aku bangga sekali melihat anakku berprestasi. Kau betul-betul bagus, nak. Tak ada yang lebih bagus daripada dirimu. Seolah-olah betul. Sepertinya kalimat ini sederhana, Pak. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, kita ini sekarang nih itu bukan sedang berperang dengan senjata, tapi kita sedang berperang dengan bahasa. Kata guru saya Hamid Fahmi Zarkasi itu, hari ini tuh perang yang nampak tuh perang bahasa. Sederhana tapi terjerumus dalam kekufuran, hampir membuat manusia terjebak dalam kekufuran. Tapi memang sejalan dengan perkataan Nabi sebenarnya, karena sejalan dengan hadis Nabi. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu memang akidah itu memang dipertaruhkan, Pak. Memang betul-betul dipertaruhkan. Tergelincir sedikit habis kita, Pak. Kita ambil contoh Bapak Ibu sholat, imamnya bagus, merdu suaranya. Aku kalau tak imam tu yang jadi imam, tak mau aku sholat. Kira-kira baik apa tak baik itu? Hati-hati, Pak. Sederhana kufur itu, Pak. Sederhana, Pak. Makanya bahasanya, Pak, sebenarnya sudah kita bahas di masjid ini beberapa kali.
Satu, ada 30 tanda orang munafik. Dr. Ait Al-Qarni, itu munafik Pak. Di atas munafik itu ada yang lebih parah. Ada 20 yang menyebabkan rusaknya akidah dan syahadat, Syahid Hawa. Ada 10 yang bisa membatalkan keislaman, Sulaiman. Ada 10 yang bisa membatalkan keimanan, Syekh Abdul Wahab. Itu poinnya sederhana tuh Pak, cuma 10. Cuma 10 itu rata-rata orang-orang terjebak semua. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika sedang mengatakan, ketika sedang meminta bantuan kepada manusia, aku bang berharap betul sama abang bisa bantu aku. Coba bayangkan, sekarang pertanyaannya, pertanyakan keimanannya itu, pertanyakan betul akidahnya itu. Rusak Pak, amal ibadah kita tuh sia-sia semua, tidak ada, habis Pak, habis total. 70 tahun sia-sia umurnya cuma karena itu doang. Sederhana bahasa, sangat sederhana sekali. Baik, nah malam hari ini saya ingin lihatkan kepada Bapak Ibu siapa dalang daripada segala hal ini. Dulu saya sudah sampaikan di sini. Bapak Ibu mau katakan kami Ustaz lebih baik mempelajari fikih, tasawuf, terserah Bapak Ibu, mau belajar apapun silahkan. Setinggi apapun Bapak Ibu mau belajar, mau ikut tarekat, silahkan, tidak ada satupun larangan. Tapi ingat Bapak Ibu, ingat, kata Nabi di akhir zaman, setiap orang di antara manusia kelak di akhir zaman itu, mereka akan beriman sesuai dengan pribadi mereka masing-masing. Dan kelak kata Nabi, orang yang beriman secara pribadi ini dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka kata Kunto Wijoyo, udah tidak saatnya umat muslim itu beriman sendiri-sendiri. Solehnya tidak sebisa pribadi, harus berjamaah. Karena di akhir zaman itu yang bisa selamat itu hidup berjamaah. Kalau sendiri tidak hidup. Coba bayangkan, Nabi bilang Islam akan hilang di tangan umat muslim. Pertanyaannya, kok bisa Islam hilang di tangan umat muslim? Ternyata yang merusak Islam itu siapa? Umat muslim itu sendiri. Bagaimana cara dia merusaknya? Maka saya katakan Pak, kalau kita kaji tentang, Bapak Ibu wajib mengkaji sejarah, bukan wajib sebenarnya, tapi lebih tepatnya penekanan, takkid, sangat ditekankan. Coba lihat sejarah itu. Orang dulu jahiliyah Pak, tidak punya Tuhan dia Pak, hampir-hampir ateis, atau mereka mengacu kepada agama nenek moyang. Sekarang semuanya Islam Pak, tapi yang tak percaya dengan Tuhan ya umat muslim itu sendiri Pak. Orang zaman dulu mereka nggak percaya kepada Allah karena memang di antara dua keraguan. Satu, mereka ragu bahwa itu apakah agama yang benar, atau mereka harus kembali kepada agama nenek moyang mereka. Karena agama nenek moyang mereka kalau mereka tarik ke atas itu panjang ceritanya Pak. Sehingga kami mengikuti agama nenek moyang. Pertanyaannya, apa agama nenek moyang mereka? Mereka sendiri tidak tahu apa agama nenek moyang mereka. Jahiliyah Pak. Tapi waktu itu yang menghuni Madinah itu cuma yang menghuni Madinah dan Mekah itu, kalau tidak kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani. Sementara Majusi itu ada di Persia Pak, di Iran itu pada masanya ya. Tapi sekarang tidak, umat muslim semua isinya Pak. Maka saya katakan kalau kita merujuk kepada data Pak, faktanya berapa jumlah umat muslim di muka bumi ini, khusus Indonesia, yang mengatakan bahwa Islam terbesar di dunia, populasi muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Pertanyaannya, seberapa besar mereka bisa menjaga akidah mereka? Goyang Pak. Nah, ini kembali poin. Maka saya katakan masalah kita, kalau kita cuma berbicara masalah al-khilaf, kunut atau tidak kunut, itu permasalahan cukup serius tapi tidak genting. Bapak Ibu sholat tidak pakai kunut benar, Bapak Ibu sholat pakai kunut benar. Tapi kalau Bapak Ibu sholat pakai kunut kemudian menyalahkan yang tidak pakai kunut, selesai Pak. Jangan pandangkan salah menyalahnya Pak, tapi pandanglah bagaimana propaganda perpecahannya. Bagaimana cara melihat pandangan terhadap propaganda perpecahannya. Itu yang diinginkan. Ketika saya berkata kepada Bapak Ibu semua, saya bilang sama Pak Yen, Pak Yen, tengok tuh samping Bapak Yen tuh, orang non muslim loh. Pak Yen tidak mau bunuh dia. Kira-kira mau tidak Pak Yen dibunuh itu Pak? Tidak akan dia bunuh Pak, tidak akan dia bunuh. Tapi kalau saya katakan sama Pak Yen,
Coba tengok tetangga Pak Ian itu, berjenggot, celana cingkrang, dah merusak. Apa yang tertanam dalam diri Pak Ian itu? Kebencian, at-tabaghut, wat-tahasud. Apa yang timbul? Kebencian, Pak. Dari kebencian itulah yang dia inginkan, Pak. Sehingga apa kata mereka? Alhamdulillah. Bayangkan kita disuruh berpecah hanya karena persoalan sederhana saja. Tapi pertanyaannya, Nabi juga sudah bilang, kata Nabi dalam hadis itu, ketika Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau buat umatku berpecah belah. Tak jawab sama Allah. Itu cuma doa yang tidak bisa dijawab sama Allah. Bukan tidak bisa dijawab, Allah tak jawab, Allah tak kabulkan. Bukan tak jawab, tak kabulkan. Ketika minta kesejahteraan dikasih, ketika minta jangan sampai kering, Allah kasih. Tapi ketika minta jangan sampai umatku berpecah belah, Allah tak jawab, Allah tak kabulkan doa tersebut. Artinya kita bersiap dalam kondisi tersebut. Dalam ikhtilaf, perpecahan yang besar ini, kalau ikhtilafnya positif, no problem, Pak, tidak ada masalah. Tapi ikhtilaf yang kita alami hari ini, Pak, dari sekian banyak propaganda semua. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kita berkelahi dengan kawan kita sendiri gara-gara apa? Hanya gara-gara persoalan kunut atau tidak kunut. Kita berkelahi dengan kawan kita hanya karena persoalan yasin atau tidak yasin. Sudah selesai. Sepele banget persoalan kita nih, Pak. Mohon maaf, kalau orang bilang, Ustaz, itu tidak persoalan, itu tidak sepele, Pak Ustaz, itu akidah. Oke. Pertanyaan saya, di mana letak akidahnya? Kan begitu. Itu kalau dirunut selesai, Pak. Tapi persoalan kita ketika pendidikan kita diarahkan untuk menuju kepada kehancuran, ada yang berani protes, Pak? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, berapa banyak jumlah sekolah kita di muka bumi ini, di Indonesia ini sekarang? Berapa banyak di antara sekolah-sekolah itu yang berani protes tentang revolusi mental itu? Berapa banyak yang protes ketika anak-anak pendidikan itu tidak bermoral? Tidak ada yang berani protes. Berapa banyak kita mengalami perubahan kurikulum yang sama sekali tak menghasilkan? Tidak ada yang berani protes, Pak. Tapi Bapak Ibu perhatikan baik-baik, berapa banyak hasil daripada hal tersebut. Satu. Yang kedua, siapa yang berani protes ketika pelajaran agama mau dihilangkan? Siapa yang berani protes? Siapa yang berani protes ketika pelajaran agama dikurangi sedikit demi sedikit? Siapa yang berani protes ketika agama dicampur adukkan dengan urusan-urusan yang tidak baik? Tidak ada, Pak. Di sini poinnya, Pak. Maka judul kita malam hari ini liberalisme. Saya rujuk kepada sejarah biar saya runut. Yang pertama, lepas daripada runtuhnya Turki Utsmani. Nanti kita rujuk sedikit ke Andalusia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perhatikan baik-baik. Setelah Turki Utsmani runtuh, direbut kembali oleh Kemal Atatürk. Sebenarnya yang meruntuhkan itu adalah umat muslim. Kita pakai dua teori. Satu teori eksternal dan internal. Eksternal itu runtuhnya gara-gara faktor luar. Inggris, Prancis, Jerman kerjasama untuk menghancurkan Turki Utsmani. Selesai. Oke? Dan ingat, di balik itu semua ada kerajaan-kerajaan kecil Islam yang bekerja sama dengan Inggris untuk menghancurkan Turki Utsmani. Selesai sampai di sini. Itu eksternalnya, Pak. Internalnya, anak-anak sekolah, anak-anak pribumi Turki dipaksa, bukan dipaksa, diberikan kesempatan untuk belajar ke Eropa. Dan gaya pemikiran Eropa mereka adopsi, mereka bawa pulang ke Turki. Apa yang terjadi? Gaya berpikir anak-anak tersebut mereka bawa dari Eropa pindah ke Turki, sampai mereka berani protes kepada kerajaan, kami tidak mau diatur oleh agama. Sekarang kan begitu modelnya. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, apa hukum jabat tangan laki-laki dan perempuan? Yang di depan nih yang jawab haram. Ibu-ibu, apa hukumnya jabat tangan laki-laki dan perempuan? Ibu-ibu, haram. Masih ada yang jabat tangan? Masih kan? Tapi Ustaz, kami tahu kok dosa itu dosa, tapi kan kami tetap jabat tangan. Masih mending daripada mengingkari hukumnya, Pak. Sekarang perhatikan baik-baik kalimat saya nih, Pak.
Kita katakan begini, alah cuman jabat tangan aja pun gitu aja, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, haram, semua haram. Pernah Bapak Ibu dengarkan kalimat itu? Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, urusan sepele kayak gini haram. Tapi ingat Pak, Islam tak akan pernah membiarkan umatnya sedikit saja terjebak dalam keharaman. Tidak. Coba bayangkan, setelah runtuh Turki Utsmani, Kemal Atatürk naik. Apa kata Kemal Atatürk? Kata Kemal Atatürk, pisahkan agama dari pemerintahan. Ganti gaya berpikirnya, Pak. Apa kata Kemal Atatürk? Pisahkan semuanya agama dari pemerintah. Pendidikan, azan tidak boleh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Turki. Tidak ada yang boleh belajar bahasa Arab. Kalau mau belajar bahasa Arab sendiri-sendiri di rumah. Kalau mau ngaji diam-diam. Tidak ada yang bisa, Pak. Makanya dulu kalau ada yang punya namanya Muhammad, mau pergi ke Eropa harus pulang dulu, ganti Mehmet. Yang namanya Mikael ganti jadi Michael. Yang namanya Ibrahim, Abraham. Yusuf ganti namanya Yosef. Angel. Pokok terserahlah sampai lidah terbelit. Harus berganti, Pak. Tidak boleh, Pak, nama Islam masuk ke Eropa itu tidak boleh dulu. Ali bin Abi Thalib, apa tak lagi itu? Mesti akan diusir. Orang Muhammad Ridwan aja tersesat, apa lagi? Paham maksudnya, Pak? Tidak boleh, Pak. Kita pakai bahasa itu tidak boleh nama kayak gitu. Saya ada guru, seorang guru. Guru saya pergi ke Inggris dengan namanya nama Islam. Apa kata dia? Harus mengganti nama. Kalau tidak boleh masuk. Ini dampak dan faktor daripada ketika runtuh Turki Utsmani, habis kita, Pak, dibombardir. Bayangkan kita dipisahkan daripada agama. Sehingga mohon maaf, ketika Turki hari ini naik, itu bukan tidak bisa dilepas daripada politik identitas. Apa identitasnya? Agama. Sekarang saya tanya, di mana umat muslim yang berani mengatakan kami Islam? Dan kami bangga memakai jenggot, kami bangga memakai jubah, kami bangga membawa nama identitas keislaman kami. Malu, Pak. Jilbab ditarik ke leher, diikat. Yang ditutupi harusnya, tapi tak jadi ditutupi. Berjilbab tapi pakaiannya sewampit pol. Yang penting kami sudah tutup. Coba bayangkan. Itu gaya berpikirnya, Pak. Pendidikan kita begitu sekarang. Kita diajarkan bagaimana sekarang ini untuk berpikir lebih sederhana. Ridwan, jangan lu otak-atik sesuatu yang sudah berjalan. Itu sudah tradisi biasa aja. Kata mereka, biasa aja beragama tuh, biasa aja, tidak usah lebay. Sekarang besok Allah bilang, ya udah ndak apa-apa, ndak usah lebay masuk neraka aja, udah nggak apa-apa, ndak usah lebay. Apa kita mau begitu? Kalau sempat Allah katakan demikian, kalian berpakaian tapi telanjang, kata dia, kira-kira masuk surga atau neraka? Itu pertanyaan kalau kita ndak tobat, Pak. Sehingga mohon maaf, Pak, cara mereka menguras pemikiran kita begitu caranya. Makanya mohon maaf, kenapa hari ini korupsi tidak bisa lepas? Itu ada sebabnya, Pak. Sederhana saja. Pelakunya muslim semua rata-rata kan. Tapi mengapa mereka nggak bisa lepas dari itu? Sederhana, Pak, bahasa masalahnya, Pak. Ketika mereka mengatakan hari ini kami korupsi, Ustaz, besok kami kan tinggal taubat, selesai. Tahu-tahunya belum taubat dah masuk penjara. Coba bayangkan, belum tobat sudah masuk. Masih mending masuk penjara. Kalau belum tobat dia mati dalam keadaan korupsi. Coba apa yang mau kita bayangkan? Baik, apa kata Allah dalam Al-Quran? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah di dalam Al-Quran itu, kaum Nasrani dan kaum Yahudi tidak akan pernah senang dengan kita sampai kita mengikuti agama mereka. Sekarang saya rujukkan pada sejarah. Baru-baru ini muncul nama kelompok yang ingin menyatukan semua agama. Namanya Abrahamic Religion, agama Ibrahim. Ingin menyatukan 3 agama, karena dasar agamanya cuma 3: Islam, Yahudi, Nasrani. Tapi
Tapi agama yang lain kok tidak masuk, bos, ada agama yang lain. Buddha, Hindu, Konfusius dan lain sebagainya. Bukan tak masuk, karena waktu turunnya tak ada dalam itu. Tidak ada disebutkan. Karena mereka ini dalam Al-Quran cuma ada 3: musyrikun, kafirun, muslimun. Muslimun itu kita, kafirun itu Yahudi Nasrani, musyrikun selain daripada Yahudi Nasrani dan Islam, itu semuanya musyrikun. Berarti siapapun itu termasuk agama-agama yang lain. Sampai sini paham Pak ya? Baik. Dalam perang pemikiran itu, dalam perang pemikiran ada setidaknya 4 poin yang harus kita pahami Pak, yang kelak menyebabkan munculnya pemikiran-pemikiran yang bias. Nah, nanti saya kasih tahu sejarahnya di Indonesia. Kita ambil contoh. Yang pertama, bagaimana mereka menginginkan kita umat muslim ini jauh daripada nilai-nilai agama, sehingga kita dibuat ragu dulu, tasykik terhadap agama itu sendiri. Apa contohnya? Contohnya ketika persoalan suap yang pernah saya sampaikan. Ada orang yang mengatakan suap itu boleh. Ada orang yang mengatakan jabat tangan itu boleh. Ada orang yang mengatakan joget itu boleh bagi perempuan di hadapan yang bukan muhrimnya. Padahal coba Bapak Ibu cek di dalam pandangan para ulama, apa hukumnya? Ada orang yang mengatakan riba itu boleh. Ada orang yang mengatakan khamar itu halal. Ada orang yang mengatakan salat itu tidak wajib. Ada orang yang mengatakan zakat itu tidak wajib. Ada orang yang mengatakan tidak penting puasa. Ada orang yang mengatakan pokoknya kami tidak pengen punya anak, Tuhan tidak usah atur-atur kami. Ada orang mengatakan nikah beda agama itu sah, boleh. Itu semua yang saya sampaikan itu contoh tuh Pak. Orang dibuat ragu tapi tidak dibuat kafir, cuma dibuat ragu dulu. Salah satu tujuannya berkembangnya arus pemikiran liberalisme ini disebabkan karena itu. Ketika runtuh Turki Utsmani habis, naiklah Barat Eropa ini Pak, menjarah semuanya Pak. Di Turki habis-habisan Pak, tidak ada sekolah-sekolah Islam. Kalau mau belajar bahasa Arab, sembunyi-sembunyi Pak. Kalau ketahuan, para ulamanya diasingkan. Dulu begitu Pak. Seorang ratu Inggris itu dilihatnya telinga ini bersih Pak. Oh, telinga itu bersih, itu berarti muslim, dia bunuh. Saking bencinya mereka dengan Islam. Apa yang menyebabkan mereka benci terhadap Islam? Ada alasannya, ada Pak. Mereka tidak mau Islam itu bangkit lagi. Apa kata ratu itu? Kami tahu Islam ini bakal bangkit. Ada yang mengasih tahu? Ada Pak. Tapi mereka tidak pengen Islam itu bangkit lagi. Sama gaya berfikirnya dengan orang-orang yang zaman dahulu pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan Abu Lahab itu tak tahu kebenaran Islam, bukan Abu Sufyan tak tahu kebenaran Islam, tahu Pak. Tapi Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan abu-abu yang lain frontal menghadapi Islam ketika itu. Mereka tahu bahwa Islam itu cuma segelintir manusia, sehingga mereka lawan Pak dengan berperang. Pada masa Nabi dilempari daging-daging busuk, itu udah paling terhina itu Pak. Nabi ditempeleng oleh Abu Lahab, itu udah paling terhina itu. Pertanyaannya adalah ketika itu duetnya jelas Pak. Islam kafir, habis Pak, perang habis. Kemudian Pak, ketika seorang raja pada masa dahulu itu ditawan oleh kelompok berperang muslim, dia bilang begini sama bawahannya, kalau kita berperang dengan muslim kita tidak akan menang, tapi kalau kita berperang dengan pemikiran ada kemungkinan kemenangan itu. Kalau kita berperang dengan senjata, Islam itu, muslim itu sekali perintah jihad semua Pak. Pada saat itu coba lihat resolusi jihadnya Syekh Hashim Al-As'ari. Oh, itu fenomenal pada masanya Pak. Ketika beliau katakan semua para kiai pemimpin menunggu resolusi jihad, fatwa jihadnya.
Seketika keluar fatwa jihad, dilawan semua Pak. Belanda dilawan Pak, sekalipun taruhannya nyawa. Apa kata umat muslim ketika itu? Apa kata Syekh Hasim Al-Asari? Yang mati dalam peperangan penjajahan ini mati syahid. Sekarang sebenarnya kalau kita mau berperang itu bisa juga mati syahid itu kita, karena sekarang ini lebih dahsyat daripada ketika itu. Ketika itu perangnya dengan senjata, tombaknya jelas, senjatanya jelas Pak, senapannya jelas. Kalau sekarang enggak. Kita mau bunuh dia, kita berdosa, tak dibunuhnya, kita yang dibunuhnya. Sampai sini paham ya? Karena mereka merusak kita dari sini. Nah, sekarang kita rujuk kepada makna liberal. Nah, liberalisme itu apa artinya Ustaz? Liberalisme itu artinya kelompok yang berpikir bebas. Nah, apa maksudnya berpikir bebas? Kami bebas melakukan apapun yang kami inginkan. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, apa dampak berpikir ini? Dampak berpikir ini tidak adanya keseimbangan. Kita ambil contoh, Bapak Ibu punya hak masing-masing. Sekarang saya tanya, kalau Bapak Ibu tinggal di samping rumah saya, jam 2 malam saya hidupkan tape besar-besar, saya arahkan sound system itu keluar, itu hak saya atau haknya Bapak Ibu? Sound systemnya sound system saya, mic-nya punya saya, listriknya punya saya, rumahnya rumah saya. Cuman karena Bapak Ibu tinggal di samping rumah saya, kira-kira terganggu nggak? Sekarang saya tanya, kalau setiap orang berpikir demikian, kira-kira hancur enggak tuh? Itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Setiap orang berhak. Makanya bahasanya kami bebas mau mengatakan apapun, kami bebas berpikir apapun. Sehingga mohon maaf bias yang terjadi. Setiap orang berpikir bebas Pak. Kami mau pakai jilbab atau tidak, Ustadz tidak usah ikut campur. Pribadi-pribadi kami, kepala-kepala kami, jilbab-jilbab kami. Pak Ustadz nggak usah ikut campur. Sholat itu kan pribadi masing-masing. Mau kami sholat atau tidak itu urusan kami kok. Urusan saya dengan Tuhan, bukan urusan Ustadz dengan Tuhan. Sekarang saya tanya, ada Bapak temukan orang begitu? Ada Bapak Ibu ketemu dengan orang begitu? Kami mau main judi kek, mau tidak kek, enggak urusan dirimu. Urus aja agamamu, urus aja keluargamu, masih kau tengok anak istrimu. Ngapain kau campur urusan kami? Ya Bang Didik ya? Apa kau campur urusan kami? Urus saja diri masing-masing, urus ibadah masing-masing. Sekarang pertanyaannya begitu, kami mau minum khamar kek, kami mau apain kek, terserah. Sehingga mereka berharap dari gaya berpikir seperti inilah. Nah, tapi yang dimaksud di sini Bapak Ibu, itu bukan hanya berfokus pada hal tersebut, itu yang sepelenya. Ada yang lebih tinggi, ada kami berpikir bebas dalam urusan agama. Maksudnya bagaimana? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, hukum babi itu halal apa haram? Sepakat semua haram ya? Sekarang saya tanya, yang haramnya apanya? Apanya? Semua ulama sepakat. Semua ulama sepakat keharaman khinzir itu ada dalam Al-Quran. Mau dagingnya, kemarin sudah kita sampaikan di sini, 160 produk dihasilkan dari daging babi, haram semua. Minyaknya apa pokoknya. Tapi Ustaz, kulitnya Ustaz bisa buat tas bagus, haram juga. Mau kulit-kulitnya pun haram. Sekarang kita lihat, mau dijadikan apapun kulit terserahlah. Sekarang kita lihat Pak, apa yang menyebabkan haramnya babi itu? Cacing pita Pak Ustaz. Berarti kalau kita bersihkan cacing pitanya bisa jadi halal. Sekarang pertanyaannya, begitu gaya berpikir mereka. Apa kata mereka? Kami cuci daging babi itu sudah bersih sebersih-bersihnya, dan ini halal untuk dimakan. Coba bayangkan. Sekarang yang kedua, apa hukum anjing? Halal atau haram? Haram apanya dulu? Ini kalau kita korek sedikit, bisa-bisa jadi penjual anjing semua nih. Pak, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, anjing itu di dalam Al-Quran tidak disebutkan keharamannya Pak. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran tentang anjing. Tapi saya tak bahas ini. Yang saya ingin bahas adalah di dalam hadis Nabi
Anjing itu haram dimakan itu karena dia buas. Dah selesai sampai di sini ya. Anjing itu dimakan haram karena dia buas. Yang kedua, anjing itu najis. Najisnya anjing itu ikhtilaf para ulama. Ya, ikhtilaf para ulama. Syafi'i dari A sampai Z semua yang ada dalam anjing itu haram semua, najis semua. Tapi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kata Imam Malik tidak najis. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita cukup beribadah, berta'abbud kepada Allah. Nah, sekarang yang ingin saya katakan begini, Pak. Ada satu kelompok, ya saya tak sebutkan kelompok tersebut. Apa kata mereka? Yang menjadi haram ini apa? Lah kalau seandainya kita sudah bersihkan yang haram itu, kalau kita makan kan tidak haram lagi. Kita ambil contoh, khamar itu haram apa tidak haram? Haram. Allah sebutkan dalam Al-Quran keharaman Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan Al-Quran apa yang menyebabkan khamar itu haram? Memabukkan. Sekarang pertanyaannya, kalau minum setengah tapi tidak mabuk jadi haram apa tidak? Mutlak haram. Berarti yang menjadi ilat keharamannya bukan mabukkan. Terus apa dong? Baik, kalau kita rujuk lagi pada sejarah, kapan itu diharamkan dan berapa kali dan mengapa diharamkan? Yang pertama, kata Nabi, jangan kalian dekati solat kalau mabuk. Kata sahabat, kata salah seorang di antara mereka, setelah solat kami boleh mabuk. Nabi diam aja. Yang kedua, ini Nabi yang bilang, ini Allah juga bilang dalam Al-Quran, khamar itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Ini tahapan kedua. Berarti pertanyaan saya, ada tidak manfaatnya dari khamar tadi? Allah kata loh, Allah kata dalam Al-Quran, khamar ini ada manfaatnya. Khamar ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Sampai sini paham ya? Yang ketiga, baru kemudian Allah kata, khamar wal maisir rijsun min amal syaitan. Bagian daripada amal syaitan. Keharaman khamar dan maisir ini itu diperkatakan oleh para ulama itu bukan hanya pada masalah muskirnya, bukan hanya pada memabukkannya, tapi bagian daripada perbuatan syaitan yang menentang Tuhan, yang menentang Allah. Sehingga keharamannya bukan hanya pada memabukkannya saja, tapi pada zatnya. Maka disebutkan mutlak keharaman khamar. Tapi pertanyaannya, babi dalam kondisi terjepit boleh dimakan, anjing dalam kondisi terjepit bisa dimakan. Semua yang diharamkan dalam kondisi terjepit bisa dikonsumsi. Apa kata mereka? Kan di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan yang dilarang itu menikahi kafir sekarang. Yang dilarang itu kafir pada masanya. Sampai di sini paham ya? Al-Quran bilang jangan menikahi laki-laki muslim, boleh menikahi wanita ahlul kitab. Satu. Tapi selain daripada ahlul kitab tidak boleh dinikahi, mereka semua kafir. Perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir sekalipun ahlul kitab. Sampai di sini paham ya? Baik, sekarang kita lihat, ada tidak ahlul kitab itu sekarang? Tidak ada. Tapi kata mereka, ahlul kitab pada saat itu yang mengerti kitab, yang mengerti Taurat, yang mengerti Zabur, yang mengerti Injil. Pertanyaannya, berapa banyak hari ini orang yang mengerti Injil? Banyak, berarti mereka bagian daripada ahlul kitab. Artinya kalau bagian daripada ahlul kitab, laki-laki muslim boleh menikahi dengan wanita? Pertanyaannya, betulkah demikian? Pahamnya kaum liberal begitu. Nah, kelompok-kelompok seperti inilah yang muncul di tengah kita sekarang, yang ingin mencoba merekonstruksi gaya pemikiran kita yang dahulu disebut tradisional atau kolot. Sekarang mereka ingin angkat, lo pikir, lo buka lo otakmu. Umat muslim, buka gaya berpikir kalian, buka. Jangan terlalu picik. Islam ini luas, rahmatan lil alamin. Kalian jangan seperti itu, terlalu terkongkong oleh agama.
Buka pemikiran kalian, pandang. Sekarang saya tanya, kalau mereka cinta sama cinta, mengapa tidak? Itu kan maslahat kebaikan. Jadi karena kemaslahatan, Islam sangat menjunjung tinggi kemaslahatan. Jadi nikah beda agama, kalau ada maslahat yang lebih besar, halal apa haram? Boleh apa tidak? Sekarang saya tanya, bapak ibu, ada orang kafir menikah dengan anak bapak ibu, nauzubillah, menikah dengan anak orang muslim misalkan, bisa menyatukan keluarga yang berpecah belah. Ada manfaatnya di situ? Ada faedahnya besar? Ada. Apa faedahnya? Maslahatnya besar. Bisa mencampur adukkan, bisa menyatukan. Pertanyaannya, dalam agama bagaimana? Bagaimana dalam agama? Kita menjunjung tinggi maslahat dunia, tapi kita redupkan nilai-nilai agama. Itu yang terjadi. Maka gaya berfikir seperti ini, itulah yang diadopsi oleh kelompok yang disebut dengan liberalisme. Mereka menginginkan kita umat muslim ini agar membuka pola pikir kita dan menerima gaya berfikir seperti ini, sehingga menurut mereka, kalau kita bisa berfikir seperti ini, kemaslahatan lebih terjaga. Kenapa? Karena kita bisa menciptakan toleransi. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Pertanyaannya kemudian muncul, apa sebenarnya tujuan kaum liberalisme ini? Tujuan kaum liberalisme ini, Pak, memisahkan Bapak Ibu, menjauhkan Bapak Ibu dari agama. Kata seorang raja tadi yang tersandra ini, kalau kita berperang dengan senjata, umat muslim akan jihad dengan senjata. Kita ambil contoh Palestina. Mengapa mereka tidak mau keluar dari tempat mereka? Ini bukan persoalan tempat tinggal, bukan persoalan yang lain, tapi persoalannya adalah urusan jihad. Oke Bapak Ibu ya. Begitu juga dulu. Kenapa tidak kita biarkan aja negara Republik Indonesia ini diambil oleh Belanda? Ngapain kita perlu capek-capek capek-capek berperang? Yang ada kita membunuh diri kita sendiri. Tapi kita menjaga tanah air, Ustaz. Inilah asal muasal muncul kenapa hubbul watan minal iman. Cinta terhadap tanah air bagian daripada kita menjaga kehormatan kita, agama kita, dunia kita, bumi kita, harta kita. Itu diwajibkan dalam agama. Sampai sini paham Pak ya? Nah sekarang perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak persoalannya jihad, maka kata raja tadi, Islam itu sangat kental dengan jihadnya. Karena dari ujung sejarah baginda Nabi Muhammad SAW sampai akhir Turki Utsmani, semuanya jihad, Pak. Ekspansinya semuanya jihad. Penaklukan Konstantinopel, jihad. Penaklukan Persia, jihad. Babilonia, jihad. Semua jihad. Dan mereka berani, Pak. Melawan perang Uhud, jihad. Jumlah sedikit bisa menang. Nalar akal tidak masuk. Di Uhud menang, nalar akal tidak masuk. Khaybar menang. Semua yang ditaklukkan itu menang, Pak. Maka dalam sejarah Islam tidak pernah kalah sebenarnya. Dalam sejarah Islam kalau berperang dengan jihad tidak pernah kalah, Pak. Maka apa kata Khalid bin Walid? Selama Khalid bin Walid hidup itu, pernahkah Khalid bin Walid kalah dalam berperang? Tidak pernah, Pak. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau tidak diganti, aku takut khawatir orang-orang akan mengkultuskan dia. Sehingga diganti dengan diganti dengan Ubadah waktu itu. Ibnu Ubadah. Coba bayangkan, sampai Khalid bin Walid itu julukannya orang yang berperang nggak pernah kalah. Pasca setelah dia masuk ke dalam Islam, selesai daripada perang Uhud. Coba bayangkan. Kata raja tadi, kalau kita berperang begini tidak bisa. Maka apa yang harus kita lakukan? Jauhi mereka dari nilai agama itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kita tidak punya kekuatan. Bekerja samalah dengan Yahudi. Ini poinnya, Pak. Maka tidak pernah dalam sejarah itu Yahudi Nasrani itu kerjasama. Mereka kerjasama hanya untuk menghancurkan Islam. Bagaimana caranya, Pak? Caranya adalah lihat apa yang disukai oleh umat muslim itu. Buat mereka terlena dengan agama mereka sendiri dan jauhi mereka daripada agama. Gimana caranya? Satu, kita rujuk kepada sejarah Andalusia. Kita ambil sedikit beberapa menit. Apa kata Andalusia? Ada persoalan musik yang hari ini lebih dekat dengan umat manusia ketimbang agama itu sendiri. Dan ternyata betul sampai hari ini. Kata Nabi dalam hadisnya, kelak di akhir zaman umat muslim itu lebih cinta kepada, lebih dekat kepada musik. Kata Nabi, kelak di akhir zaman musik itu merajalela, biduan-biduan itu merajalela.
daripada agama itu sendiri, Pak. Terbukti, Pak. Hari ini kita lihat lebih banyak kita mendengarkan musik daripada Al-Quran itu sendiri, dan itu jelas. Yang kedua, jauhkan mereka daripada agama. Bagaimana cara menjauhkan mereka daripada agama? Lakukan model yang tadi, perang pemikiran yang disebut dengan tasykik. Ragukan, buat mereka ragu dengan agama mereka. Bagaimana cara membuat mereka ragu dengan mereka? Bangun universitas yang besar. Dibangun universitas, Pak. Berikan mereka beasiswa bantuan, suruh mereka sekolah ke Eropa. Uniknya ketika itu, ini nanti kalau saya bilang begitu nanti dikiranya saya cemburu. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Iya, kalau kita menyampaikan, oh itu orang-orang yang tidak lulus aja itu, kata dia gitu. Bayangkan, Pak, Bapak Ibu sekolah ke Eropa, dibeasiswakan, Pak, diberikan beasiswa, balik-balik sesat. Yang berangkat pakai kerudung, pulang tanpa kerudung, Pak. Apa kata mereka? Di Eropa kami cipika-cipiki laki-laki perempuan biasa. Itu adalah persaudaraan. Sekarang saya tanya, kalau dibawa ke sini, cipika-cipiki itu apa hukumnya? Mau dibawa kemanapun, laki-laki perempuan cipika-cipiki haram. Mau negara Eropa sekalipun. Berangkat dari sini dengan Islam yang kuat, sampai di sana, balik dari sana, hancur Islamnya, Pak. Nah, kita sekarang sedang berhadapan bukan dengan mereka, Pak. Kita tak lagi berperang dengan orang Eropa, tapi kita berperang dengan diri kita sendiri, yang mereka ini dipengaruhi oleh gaya berpikir Eropa. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, bangga enggak Bapak Ibu sekolah di Belanda, anak Bapak Ibu sekolah Belanda? Lebih bangga mana Bapak Ibu sekolah, anak sekolah di Belanda atau anak Bapak Ibu sekolah di pesantren? Tidak ada yang berani jawab, kan? Lebih bangga mana? Sekolah di Mesir atau sekolah di Amerika, universitas ternama di dunia? Oh Pak, Alhamdulillah kalau ada di Mesir, kan senang, kan? Tapi kan tak begitu dulu. Ustaz, anakku Alhamdulillah Ustaz, dia dapat sekolah di tempat satu-satunya sekolah terbaik di dunia. Alhamdulillah. Balik-balik tidak sholat, Pak. Sekarang saya tanya, apa kebanggaan kita? Ini saya kasih tahu, Habibie itu pernah nyesal, kenapa anakku tidak ada yang sekolah di pesantren. Apa kata Amin Rais? Ini Amin Rais. Amin Rais itu keluar McGill University, Kanada. Apa kata Amin Rais? Kesedihan Amin Rais yang diceritakan kepada kawan satu angkatan dengan saya ketika diminta untuk menjadi pimpinan pesantrennya Amin Rais Budi Mulia. Apa kata beliau? Sedih dia, anaknya tidak ada yang lulus dari pondok. Kenapa? Ketika disuruh ngurus ini harus mencari orang lain. Coba bayangkan, ternyata di akhir hayatnya seseorang, di akhir kehidupan sudah tua-tua tuh Pak, tidak ada muara yang lain Pak selain daripada bagaimana beragama dengan baik. Pertanyaannya, menyesal itu di depan apa di belakang? Kalau di depan, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi ini gambaran. Kenapa saya ambil, tidak perlu saya mengambil yang lain. Kenapa saya mengambil dua orang tokoh kita? Karena bagi mereka baru merasakan betapa pentingnya agama itu ketika mereka berada di usia senja, dan baru mereka sadari betapa pentingnya agama sebagai pondasi dalam rumah tangga ketika mereka berusia senja. Kenapa kami tak tahu dari dulu? Sekarang Bapak Ibu, di dalam rumah tangga liberalisme itu tidak perlu jauh kita temukan. Balik ke rumah kita, lihat di dalam rumah kita, siapa yang menjadi musuh kita? Keluarga kita sendiri. Ini saya ceritakan sama Bapak Ibu. Bapak Ibu koar-koar pontang-panting sana. Tapi ini Nabi juga begitu, bukan hanya kita. Hei, orang-orang pakai kerudung. Tahu-taunya tante kita di depan rumah nggak pakai kerudung. Mau kita nasihatin dia, tante, kata tante, kau tuh masih kecil, dulu aku asuh, kata dia. Kau pula ngatur-ngatur aku. Goyang kita, Pak. Tapi ingat, bayangkan, Nabi lawatnya siapa? Anak dia sendiri. Nabi Yusuf, Nabi Ayub, siapa lawannya? Anak dia, istri dia sendiri. Nabi Nuh, siapa lawannya? Anak dia sendiri dan istrinya juga. Coba bayangkan. Artinya Pak, mohon maaf, kalau kita rujuk kepada pemahaman liberalisme ini, kita harus kembali kepada rumah tangga kita sendiri. Apa kata keluarga kita kadang-kadang? Mohon maaf ya Pak, kita harus berpikir realistis. Ini produk pertama dari liberalisme yang harus Bapak Ibu pahami. Berpikir realistis dan rasionalis. Sekarang saya kasih tahu, orang yang berpikir realistis dan rasionalis salahkah? Tidak salah Pak.
Tapi ketika mengenyampingkan faktor keberadaan dan kekuasaan Tuhan, dia terjebak dalam posisi liberalisme tadi. Kita sudah mengenyampingkan Allah. Menurut saya tidak realistis tidak masuk di akal. Memang agama itu tidak bisa seutuhnya dinalar dengan akal. Bapak ibu berdoa, ya Allah, aku dalam keadaan terjepit, ya Allah, aku belum makan hari ini. Tiba-tiba datang orang ngantar makanan. Dari mana datang logikanya? Minta tidak, kerja tidak, tiba-tiba datang makanan ngantar. Datang orang ngantar makanan. Bapak ibu mau mengatakan apa? Oh, baiknya orang itu. Sekarang kita tiadakan Allah dalam situ. Padahal Allah kata, orang yang datang kepada Allah dalam kondisi terjepit pasti Allah bantu. Datang Pak. Tapi ketika dia datang, kita lupa kalau tadi kita berdoa. Kita lupa. Kita bilang itu semua urusan manusia ini baik-baik ya. Setelah kita lihat ada orang, mohon maaf, ternyata yang antar makanan non muslim. Sementara tetangga samping tahu kita tak makan, muslim pula. Berpikir kita kemudian keluar. Non muslim berakhlak, dia baik, dia sama kita. Muslim tidak berakal, tidak perhatian dia kepada kita sesama muslim. Pertanyaan saya akan muncul dalam benak kita, kira-kira kita lebih condong kemana, non muslim atau muslimnya? Ketika kami tak makan Pak Ustaz, non muslim itu yang memberikan kami makanan. Coba bayangkan, kita akan begitu Pak mengatakan. Itu yang terjadi dengan kita hari ini. Kami loyal kepada mereka karena mereka baik kepada kami Pak. Muslim tidak ada loyal-loyalnya Pak. Tapi ketika mereka menjarah kita, kemana kita pergi Pak? Hei muslim yang lainlah yang akan membantu kita. Ini poin penting bagi kita. Jadi dasar pemikiran liberalisme itu begitu. Satu produknya, rasionalisme dan realistis. Realistis itu produk daripada realisme juga. Rasionalisme, segala sesuatu harus bisa dinalar dengan akal. Kalau tidak bisa diterima dengan akal, tidak usah. Makanya Bapak Ibu, kata orang tua kita dulu, anak bujang, kau mau lamar anakku, mau nikah dengan anakku, kalau kau tak punya kerja lebih baik kau balik. Anakku tidak makan dengan Al-Fatihah, anakku tidak makan dengan Al-Quran, anakku makan dengan nasi. Nasi perlu beli pakai duit, duitnya dapat dari kerja itu harus dicari. Sampai di sini paham Pak? Ini gaya berpikir yang hari ini kita temukan, rasional. Kalau dia mencari pekerjaan, dia dapat pekerjaan. Ketika dia dapat pekerjaan, dia dapat duit. Ketika dia dapat duit, dia bisa beli nasi. Sampai di sini paham? Sekarang pertanyaannya, di mana di antara urutan yang saya sampaikan, di mana pengaruh Allah di situ? Di mana pengaruh Allah di situ? Tidak ada Pak. Kita berpikir bahwa segala sesuatu itu harus sesuai dengan strukturnya Pak. Kalau kau belajar kau pintar, kalau kau tak belajar kau bodoh. Itu saja yang terbenam dalam hak kita, dalam fikiran kita hari ini. Sehingga mohon maaf, kita sudah terjebak dalam urusan kekufuran. Satu dampak daripada pengaruh liberalisme ini adalah membuat kita jauh daripada Allah, dan pada akhirnya kita bukan bergantung kepada Allah, tapi kita bergantung kepada yang lebih daripada Allah, sehingga terjebak kita dalam kufurnya. Satu produk, insya Allah di pertemuan yang lain kita sampaikan produk-produk yang lain daripada liberalisme itu. Sebenarnya panjang cerita, nanti kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Ada pertanyaan? Nggak ada, karena pasti waktu sudah mau habis kan. Mudah-mudahan bisa kita teruskan di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.